menunjukkan apa? Wajib. Kita berislam itu wajib. Karena hanya Islam yang Allah terima. Baik dalam artian Islam itu sebagai agama, ataukah Islam sebagai sebuah syariat. Ya. Kemudian ayat kedua Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Berarti selain Islam tidak Allah ridhoi. Nah ini pun sama menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita untuk apa? Untuk berislam. Ya. Ayat ketiga sudah kita baca kemarin. Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Ya, inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Apa jalan lurus tersebut? Itu maknanya banyak ya. Bisa yang dimaksudkan adalah sunnah, dimaksudkan adalah Islam dan Quran, dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya benar. Ya, semua benar itu. Jadi semuanya ini jalanku yang lurus. Ini jalan lurus Islam, sunnah Nabi, Rasulullah sendiri. Maka Allah mengatakan fattabi'u, ikutilah. Allah perintahkan apa? Kita ikut Islam tadi. Dan asal perintah menunjukkan wajib. Ya, Masya Allah ini. Maka Islam ya yang Allah sifatkan di sini adalah apa? Satu, wa anna hada. Kemarin sudah kita terangkan hada itu isim isyarah. Kata tunjuk yang berarti apa? Menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Ini maknanya bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sudah jelas. Ya, tidak ada kesamaran padanya. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, laqad taraktukum 'alal bayadha lailuha kanahariha ya wala yazihu anha illa halikun. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas putih jernih, malamnya seperti siangnya. Ya, dan tidaklah orang yang mereka berpaling darinya melainkan dia akan binasa. Coba Islam ini diterangkan Nabi sudah jelas sekali. Urusannya sudah jelas. Ya. Nah, ini makna wa anna hadza sirati. Kemudian yang kedua, bahwa dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu cuma satu. Tidak berbilang. Ya, jalan kebenaran itu satu. Maka selalu Allah ketika menyebutkan jalan Islam, jalan kebenaran selalu menggunakan apa? Lafaz mufrad, lafaz tunggal. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya datang dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah khattan biyadi. Suatu ketika Rasul bikin jalan dengan tangannya, ya, lurus. Dan kemudian beliau mengatakan hada sabilullahi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian belum baca ayat ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalanku, jalan yang lurus, maka itulah jalan itu. Ketika mereka lurus jalannya satu. Enggak ada itu perpecahan. Khilaf ada khilaf, cuma apa langsung selesai urusannya. Ya, kapan muncul perpecahan itu? Ketika umat manusia mereka apa? Masing-masing orang punya otak. Ya, mereka modifikasi syariat. Mereka memasukkan di luar syariat menjadi syariat. Sehingga apa? Terjadi perpecahan. Ini Masya Allah. Ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran ini. Ya, maka dalam ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama bahwa apakah sesuai dengan beliau mengatakan wajibnya kita berislam. Yang pertama bahwa masuk ke dalam Islam itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti jalan yang lurus. Ya, itu jalan yang Rasul gambarkan tadi. Al-Quran, sunnah Nabi, atau Nabi itu sendiri. Ini kita dikatakan wajib masuk Islam itu perintahnya. Ya, jadi perintah masuk Islam itu adalah Islam yang murni gitu ya. Perhatikan, jangan kemudian ada sesuatu yang di luar Islam kita anggap dari Islam. Itu bukan masuk namanya. Yang kedua bahwa masuk ke dalam Islam itu dengan apa? Dengan meninggalkan jalan-jalan yang ada. Ya, baik berupa agama selain Islam atau kebid'ahan atau syubhat-syubhat yang ada. Kerancuan dalam agama, tinggalkan itu semua. Ya, karena Islam itu sudah diturunkan Allah dengan terang sekali. Ya. Sudah terang sekali. Enggak ada keraguan, tidak ada yang samar padanya. Halal jelas, haram jelas, kan gitu. Adapun yang ketiga, bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa
jalan Islam, jalan kebenaran itu cuma satu. Ya, cuma satu. Tidak berbilang. Makanya kalau kita sudah menemukan jalan yang satu ini, sudah kita tempuh, kita tekuni jalan itu. Ya, dan nggak perlu kita lihat kanan kiri, apalagi kita nyoba kanan dan kiri. Ya, itu apa? Jalan yang diajarkan Allah dan Rasulnya sudah. Ya, itu bukan jalan yang lainnya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian penulis kitab di sini beliau mendatangkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, beliau mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya, Aisyah ini adalah istri Nabi. Ya, Aisyah ini termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, termasuk 5 besar dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, yang pertama siapa? Paling banyak adalah Abu Hurairah. Ya, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian yang kelima adalah zaujatun Nabi, itu Aisyah. Ini termasuk wanita yang paling banyak berjasa di dalam Islam. Kenapa? Paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan para sahabat yang lain tidak bisa meriwayatkan seperti riwayat Aisyah. Kenapa? Aisyah itu bertemu dengan Nabi walaupun dalam kondisi rahasia, di kamar mandi, di kamar berdua. Bagaimana? Sunnah Nabi ada di situ. Sahabat yang lain nggak mampu menceritakan hal seperti itu. Maka Masya Allah, ya, orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang memang ada kerusakan dalam hatinya, ketika mereka menghancurkan Islam, bagaimana caranya? Mereka mengotori tentang kehormatan para sahabat Nabi. Mereka kalau ngotori Al-Quran nggak berani. Hadis Nabi belum berani mereka, ya. Tapi giliran para pembawa syariat itu dari para sahabat, berani mereka. Kenapa? Kalau ini sahabat yang bawa hadis sudah dicela, dicaci maki, sudah tidak dianggap ucapannya, nah, bagaimana? Semua hadis dari mereka akan tertolak. Ini hati-hati, ya. Jadi orang-orang ketika menyesatkan umat manusia itu berbagai macam cara. Mereka membantah Al-Quran nggak berani. Orang langsung tahu ini kesesatan. Menolak hadis Nabi pun tidak berani mereka. Bagaimana caranya? Mereka lihat dulu para pembawa hadis. Kalau zaman sekarang, ya, mereka belum berani juga. Kalau ngaku ahlu sunnah nggak berani menghabisi tentang kredibilitas para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Menghancurkan Islam dengan cara mereka menghabisi para ulama-ulama hadis. Ya, katakanlah Syekh Al-Albani dihabisi. Ya, padahal beliaulah yang seorang ulama mujaddid, ya, yang membedakan mana hadis sahih, hadis dhaifnya, hadis maudhu'nya, berani beliau. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam caranya seperti itu. Menghabisi tentang Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan, lah anak mahasiswa semester pertama bisa seperti itu dan sebagainya, ya. Perhatikan, ini hakikatnya orang itu pengen menghancurkan Islam. Cuman dengan cara menghabisi ulama hadisnya. Coba, ya, luar biasa itu. Maka, ya, kita harus mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat Nabi. Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul beliau pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdath itu bikin perkara-perkara yang baru. Fi amrina hada, dalam urusan kami ini. Urusan Nabi itu agama. Karena memang Rasul diutus Allah itu untuk membawa syariat agama, bukan urusan dunia. Ya, maka Rasul tentang urusan dunia apa kata beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Perhatikannya. Maka untuk urusan dunia silahkan. Para sahabat juga mereka kreatif urusan dunia. Ya, maka pernah suatu ketika datang Nabi ke kota Madinah, melihat orang lagi mengawinkan pohon kurma. Namun Rasul mengatakan, kenapa harus dikawinkan seperti itu? Akhirnya orang itu meninggalkan. Nggak jadi dikawinkan. Begitu panennya gagal. Maka orang ini lapor, Rasul, gimana ini? Saya ngikuti ucapan Anda seperti ini. Ternyata panennya gagal. Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Karena memang Allah utus Nabi bukan ngurusi dunia.
Bukan ngurusi bagaimana kita dapat duit banyak, tidak. Beliau menyampaikan syariat bagaimana rambu-rambu syariat di dalam mengurusi umat manusia. Gitu ya. Rasul mengatakan, perhatikan, barang siapa yang bikin perkara yang baru dalam urusan kami, ini ketahuan bahwa bikin perkara baru dalam artian bid'ah itu adalah dalam urusan Nabi, urusan syariat. Bukan urusan dunia. Ini seringnya kita dengar ya. Ini kalau ini bid'ah nanti semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Naik mobil bid'ah. Makan pakai sendok bid'ah. Ini orang nggak paham itu bid'ah. Nggak tahu urusan Nabi itu apa. Kan gitu. Silakan sekarang ada model memperbanyak bibit misalkan dengan cara apa? Diokulasi lah, dicangkok lah, atur setek kah. Silakan, itu urusan dunia. Itu syariat tidak melarang hal seperti itu. Kenapa urusan dunia? Tapi kalau berbicara urusan syariat, nah di situ harus ada tuntunan syariatnya. Ya, Rasul mengatakan barang siapa ngada-ngada dalam urusan kami ini, urusan apa? Urusan agama. Ma laisa minhu, dalam perkara yang tidak ada dasar darinya, tidak ada bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Masya Allah ya. Jadi segala yang diperbuat ya yang tidak ada syariatnya itu tertolak. Gitu ya. Saya itu sekarang bukan bikin yang baru, tapi apa? Saya jiplak saja, copy paste. Gitu ya. Apa kemudian saya dapat dispensasi? Tidak. Maka dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusan dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka hari itu raddun ay mardudun. Amalan itu tertolak. Coba. Kita perhatikan di sini. Kenapa penulis kitab memasukkan hadis ini di dalam penjelasan wajibnya kita masuk dalam Islam? Karena apa? Bahwa seorang yang beramal, ya, yang itu tidak berdasarkan syariat, bagaimana? Tertolak, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka seorang masuk ke dalam Islam itu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi dan meninggalkan kebid'ahan. Sudah. Itu dikatakan masuk dalam Islam. Perhatikan, wajibnya beliau seorang muslim masuk dalam Islam itu dengan cara apa? Mengikuti Nabi dan meninggalkan kebid'ahan. Ini Masya Allah ya, saya lihat bahwa kitab ini luar biasa. Ya, beliau sangat detail menjelaskan bagaimana bermanhaj di dalam kita beragama. Itu masuk Islam dengan apa? Mengikuti Nabi. Nah, yang kedua bahwa dalam hadis yang mulia ini menunjukkan tentang apa? Tentang syarat diterimanya amal. Ada berapa syarat diterimanya amal? Ya, dua. Sebagian ulama mengatakan 3. Seperti Syekh Amin As-Singkiti itu dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan syaratnya 3. Yang pertama adalah tauhid, kedua ikhlas, ketiga mutabah. Hadis ini adalah apa? Syarat terimanya amal dari sisi yang lahir, yang dohir, yaitu apa? Mengikuti syariat Nabi, ittiba kepada Nabi. Nah, kenapa kita tambahkan yang nomor 1? Tauhid. Jadi gini Bapak sekalian, contoh misalkan ada seorang ibadahnya sesuai dengan Nabi, ikhlas karena Allah, tetapi di sisi lain dia adalah sebagai penyembah kubur. Apakah Allah terima ibadahnya? Tidak. Kenapa? Dia tidak punya tauhid, gugur semuanya. Itu ya. Maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah yang melakukan ibadah tadi adalah muwahhid, seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, yang dia lakukan ikhlas karenanya, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ingin pujian, bukan mengharapkan dari dunia, tidak. Dan yang ketiga, bahwa amal yang dia lakukan adalah mencocoki ajaran Nabi. Masya Allah, ini perhatikan ya. Ini keterangan tadi saya nukilkan dari ucapan Syekh Amin As-Singkiti dalam kitab Adwa'ul Bayan. Jadi kitab tafsir yang menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Masya Allah ya, ini termasuk kitab bagus. Jadi ternyata Al-Quran itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini sifatnya umum, ini merinci, dan seterusnya. Ya, yang berikutnya yang faedah yang nomor 3, hadis ini menunjukkan tentang apa? Bahaya kebid'ahan. Bahaya kebid'ahan. Kenapa? Karena menjadikan seorang yang beramal ini tertolak. Tidak ada manfaat sama sekali. Kita jangan mengatakan, apa Allah nggak kasihan dan orang beramal. Perhatikan ya.
Allah itu bukan sekedar memerintahkan suatu amalan, tetapi Allah juga turunkan tata cara kita beramal. Kan gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu menguji manusia dengan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya mati dan hidup. Untuk apa? Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa maksudnya? Akhlasuhu aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling mencocoki ajaran Nabi. Masya Allah. Itu ya. Makanya di kalangan para sahabat pernah terjadi dialog gitu ya. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu seorang yang dia keluar berjihad dengan membawa pedangnya, gitu ya. Kemudian dia niatkan itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian terbunuh. Kata Hudzaifah, apakah dia akan masuk surga? Masuk pertanyaannya ya. Perhatikan, kata Hudzaifah bertanya kepada siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa, apakah seorang yang dia keluar untuk berjihad di jalan Allah membawa pedang, ya, untuk apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian terbunuh, apakah dia masuk surga? Ya. Maka beliau mengatakan iya. Tapi Hudzaifah mengatakan la, tidak. Illa idza kharaja yabtaghi wajha Allah thumma qutil wa asaba amrallahi fadakhala al-jannah. Beliau mengatakan tidak. Kecuali jika dia keluar berjihad, ya, dia mengharapkan dengannya wajah Allah, kemudian dia terbunuh, wa asaba amrallah, dan dia mencocoki perintah Allah, ya, maka dia akan masuk surga. Ini perhatikan ucapan Hudzaifah. Insyaallah itu urusan jihad. Kenapa? Karena ada di sana ada seorang berjihad ikhlas karena Allah, tapi apa? Ternyata dia melakukan hal-hal yang melebihi syariat. Contoh, Rasul mengatakan la jihada, tidak ada jihad bagi orang yang apa? Dia mempersempit jalan kaum muslimin. Perhatikan, dia berjihad syar'i, tapi ketika dia jihad itu ternyata apa? Dia mengganggu jalan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Jihad, tidak ada jihad bagi mereka. Masya Allah ya. Jihad pun ada apa? Ada ketentuannya. Nah ini kalau jihad syar'i, menutup jalan kaum muslimin boleh. Bagaimana kalau kemudian demo katakanlah, katanya jihad, nutup jalan, bakar ban di jalan, jihad. Itu asal tidak ada jihad, niatnya jihad lagi, nggak ada sama sekali. Itu ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang yang beramal walaupun besar sekali, ikhlas karena Allah tidak cukup. Ya, yang kedua harus ada apa? Ada unsur mengikuti syariat Nabi. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, la yakunu amalan salihan hatta yakuna khalisan wa la yuqbalul khalis hatta yakuna sawaban. Amalan tidak dikatakan amal soleh hingga amal itu ikhlas karena Allah. Sesuatu yang ikhlas tidak Allah terima sampai amalan itu mencocoki ajaran Nabi. Masya Allah. Ya, maka amal soleh itu yang ikhlas dan mutabaah dengan Nabi. Nah kan gitu. Masya Allah. Sekarang muslim bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang beramal kebid'ahan itu? Apakah semua amalannya tertolak atau amalan itu yang dia perbuat yang tertolak? Bagaimana jawabannya? Jawabannya dilihat. Kebid'ahan itu bagaimana bentuknya? Jika kebid'ahan yang sifatnya itu ada kekufuran, bagaimana? Menghapuskan seluruh amal. Jika kebid'ahan itu yang bisa menggugurkan keislaman, iya. Seperti apa? Bid'ahnya orang yang minta kepada kuburan. Itu kan mereka ibadah di sisi kuburan, minta kepada orang sudah mati. Syirik akbar. Bagaimana? Terhapus seluruh amalannya. Tapi kalau kebid'ahan yang sifatnya amali, ya, bagaimana? Maka hal itu tidak sampai menggugurkan seluruh amalan, ya, melainkan amalan-amalan yang di situ ada kebid'ahannya. Ini perhatikan ya. Jadi bid'ah itu macam-macam itu. Ada yang bisa menjadikan orang kufur, ada yang tidak. Ya, ini hati-hati. Ya, ini Masya Allah dalam hadis yang kedua. Hadis sering kita ingat, sering kita dengar, luar biasa ya, bahwa amalan itu tidak sembarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
dan Rasul diutus untuk apa? Menjelaskan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rinci. Dengan rinci. Ya. Kita berpindah kepada hadis yang nomor 3. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka ya, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apakah pokoknya semua umat Nabi? Umat yang mana dulu? Umat ada dua kata para ulama. Ada umat dakwah, yaitu umat yang hidup di zaman setelah Rasul utus. Atau makna umat yang kedua adalah umat dakwah, atau maaf, umat ijabah, yaitu umat yang menerima dakwahnya beliau, masuk Islam. Mana yang betul? Yang kedua. Karena orang Yahudi Nasara zaman sekarang ini itu umat Muhammad kan, cuma apa? Umat dakwah. Apa masuk surga? Tidak sama sekali. Yang masuk di sini adalah apa? Masuk surga dari kalangan umat Muhammad SAW yang apa? Ijabah, yang menerima dakwah beliau. Masuk Islam. Nah, di situ. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana? Kalau orang masuk Islam, namun dia masih bergelut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa juga masuk surga? Dirinci sekarang. Dirinci nih, perhatikan ini pokok akidah Ahlus Sunnah. Dirinci, gimana perinciannya? Maka apabila dia seorang muslim masuk Islam, kemudian dia memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan kepadanya, menjauhi segala pelanggaran syariat, masuk surga. Awali, dari awal. Ya, karena apa? Masuk surga itu ada dua. Ada masuk surga yang sifatnya awali dari pertama kali. Selesai hisab atau bahkan tidak dihisab langsung surga masuk. Sudah. Dia berarti apa? Masuk dari awal. Yang kedua, ada masuk surga mutaakhir. Jadi apa? Dia karena keislaman dia ada, cuman dosa, kemaksiatan yang dia perbuat, akhirnya apa? Allah berkehendak, Allah sisa di neraka. Setelah selesai habis dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Itu namanya masuk surga mutaakhir, orang yang terakhir. Perhatikan ya, ini apa namanya? Penggabungan dalil Ahlus Sunnah luar biasa itu. Kalau orang Khawarij nggak mau pikir mereka sudah. Pokoknya berbuat dosa, dia neraka kekal selama-lamanya. Gitu ya. Kalau orang apa namanya? Murji'ah beda lagi. Mau dosa mau tidak dosa, yang penting Islam sudah sempurna imannya. Gitu ya. Ahlus Sunnah pertengahan luar biasa. Bahwa seorang yang berbuat dosa besar di dunia ini, di dunia dihukumi beriman. Cuma apa? Naqisul iman. Imannya berkurang. Kalau Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia dia kafir, di neraka kekal. Berbalik dengan siapa? Berbalik dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia ini manzilah bainal manzilatain. Dia berada di kedudukan dari dua kedudukan. Muslim bukan, kafir bukan. Tapi di neraka, kekal di neraka. Di neraka seperti Khawarij. Tapi Ahlus Sunnah pertengahan. Pelaku dosa besar, Muslim, tapi apa? Naqisul iman. Di neraka bagaimana? Di hari kiamat kelak, tahta masyiatillah. Perhatikan ya, kita gabungkan dari beberapa dalil. Maka Rasul mengatakan seluruh umatku akan masuk surga. Ya, seluruh umatku masuk surga. Bagaimana itu? Ada dua. Kalau seorang masuk Islam, kemudian dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana? Surga langsung. Berarti masuk surga awalian, dari awal kalinya. Adapun jika keislaman, keimanan masih ada, namun dia bergelut dengan dosa dan maksiat kepada Allah, jika Allah menghendaki, Allah siksa dosa-dosa itu sampai habis, akhirnya apa? Ujungnya surga. Gitu ya. Jadi orang muslim ujungnya pasti surga. Kalau dia mati di atas keimanan, keislaman, pasti surga ujungnya. Walaupun kemudian apa? Dia pernah mengalami fase di neraka. Ustaz lah, nggak apa-apa neraka ini. Jangan. Ya, Masya Allah. Neraka itu bukan perkara yang ringan. Orang di neraka disebutkan Nabi SAW, Inna ahlal nari layabkun. Sesungguhnya penghuni neraka mereka menangis.
yang keluar itu bukan lagi mata air, ya air mata, tapi apa? Darah. Yang Rasul mengatakan andaikan ada perahu yang ditaruh di situ akan berjalan di situ. Jadi tangisannya itu darah, saking menyesal mereka. Ya, luar biasa itu. Jadi jangan pernah kemudian kita meremehkan dosa sekecil apapun dosa. Ya, karena berbuat dosa dengan ada perasaan peremehan itu lebih mengerikan daripada orang berbuat dosa besar tapi dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Nah, gitu ya. Rasul mengatakan seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Masya Allah ya. Ada orang enggan masuk surga. Maka para sahabat kaget, masa ada orang enggan masuk surga? Mereka mengatakan waman ya'ba, siapa yang enggan wahai Rasul? Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa mentaatiku akan masuk surga dan siapa bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ternyata apa? Kuncinya gampang sekali. Taat Nabi surga, bermaksiat kepada Nabi berarti enggan masuk surga. Masya Allah ya. Maka di sini kenapa beliau di sini memasukkan hadis ini dalam bab wajibnya masuk dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang dikatakan masuk ke dalam Islam itu dengan apa? Dengan mentaati Nabi. Dengan ittiba kepada Nabi. Bukan menyelisihi beliau. Ya, perhatikan, bukan menyelisihi beliau, tapi apa? Dengan mengikuti Nabi. Mungkin muncul pertanyaan, mana yang kita ikuti dari Nabi? Itu ya. Ya sudah beliau. Apa sunnah Nabi itu? Para ulama hadis mengatakan, kullu ma udhifa ila Nabi. Segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau diamnya beliau. Takrirnya beliau. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang kita ikuti dari beliau. Ini Masya Allah. Jadi ya, kemudian yang kedua bahwa seorang yang berpaling dari apa yang beliau bawa, ya, berupa Islam, maka mustaujibun lidukhulin nar. Ini mengharuskan mereka atau menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya. Jadi orang yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan apa? Akan mengakibatkan mereka diancam dengan neraka. Insya Allah ya. Ini tentunya setiap Muslim kita akan sangat berhati-hati dan khawatir untuk menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah kemudian ada dalam hati kita ini satu hal menyelisihi Nabi. Kenapa? Satu hal tahu itu perkara yang Rasul haramkan, tapi kita lakukan dengan sadar. Itu apa yang akan terjadi? Ini akan membawa penyelisihan yang lain. Allah berfirman fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakit itu. Perhatikan, orang kalau masuk Islam dan dia tidak secara keseluruhan, ada suatu perkara yang Allah haramkan, dia tahu betul, tapi tetap dia lakukan. Sekarang misalkan satu poin, satu bab itu dia langgar. Apa kata Allah? Allah akan tambahkan ya penyakit-penyakit yang lain. Allah tambahkan kemaksiatan yang lain. Gitu ya. Itu kalau kita biarkan satu ya kemaksiatan dalam diri kita menyelisihi Nabi, terus itu akan membawa kepada penyelisihan kepada Nabi yang lainnya. Nah, ini ngeri. Makanya apa? Kalau kita tahu itu menyelisihi Nabi, diharamkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan saat itu. Ya, Masya Allah. Karena seperti itu, bahwa satu kemaksiatan ini yang diperbuat, ini akan membawa kepada kemaksiatan yang lain. Sebagaimana satu kebaikan yang diperbuat akan mewarisi, akan mengajak kepada kebaikan yang lainnya. Masya Allah. Ini ya. Jadi hati-hati. Kalau satu kemaksiatan kita tahu, tinggalkan. Jangan kita biarkan itu ada pada diri kita. Kenapa ini bawa yang lainnya nih? Ngefeknya yang lain. Ya katakanlah seperti di kendaraan aja kan. Kita punya motor misalkan. Ini kampas remnya udah habis ini. Nanti dulu lah. Nah, harus ganti nggak diganti nih. Akhirnya apa? Kemakan piringannya, kemakan gitu kan. Lama-lama habis piringannya macam-macam. Kena semua. Nah itu. Maka kalau satu larangan Nabi ada dalam diri kita dan kita biarkan kita tahu. Nah itu. Ini akan membawa kepada hal yang lain. Insyaallah ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, keraguan. Ya, kemudian Allah akan tambahkan penyakit yang ada itu.
Nah, gitu ya, Masya Allah. Ya. Kemudian, jam berapa ini? Penulis kitab, beliau mendatangkan hadis berikutnya. Tapi untuk hadis berikutnya, insya Allah, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ini hadisnya agak panjang, ya, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.